खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari Mulakat, di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Dinul Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan para anggota Khuddam dan Atfal dari Italia akhir pekan lalu. Minggu lalu, Khuddam dan Atfal dari Italia mendapatkan karunia untuk bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala Dinul Aziz. Para Khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat tersebut yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, kelompok tersebut semua mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Setelah itu, mereka dapat mengajukan pertanyaan mengenai berbagai topik keagamaan dan kontemporer yang mempengaruhi kaum muda. Salah satu Atfal berbicara dalam bahasa Italia dan bertanya kepada Huzur mengapa hewan-hewan diciptakan. Orang-orang berpikir mungkin seseorang memberikan saya jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kalian di sini. Saya tidak menerima jawaban-jawaban di layar di hadapan saya, melainkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang tidak saya pahami, diketik di layar saya untuk saya lihat. Itulah sebabnya saya melihat layar ini. Saya dapat melihat pertanyaan kalian di sini. Pertanyaan itu ditulis dalam bahasa Urdu. Pertanyaannya adalah, ketika ada manusia di dunia, mengapa Allah menciptakan hewan-hewan lainnya? Allah Ta'ala adalah penguasa. Allah Ta'ala berkehendak untuk mewujudkan kuasanya. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala menyatakan bahwa aku tidak menciptakan apapun tanpa alasan. Ada tujuan untuk segala sesuatu. Ketika dia menciptakan umat manusia, dia menjadikan mereka makhluk yang paling mulia dari semua makhluk dan memberikan mereka kedudukan yang tertinggi. Ada peribahasa bahwa manusia adalah hewan sosial. Mereka juga termasuk di antara hewan-hewan, tetapi memiliki kemampuan untuk bersosialisasi satu sama lain dan berintelektual. Sisa ciptaan diciptakan untuk kepentingan umat manusia. Allah Ta'ala menyatakan bahwa dia menciptakan sarana transportasi untuk kita. Dia menciptakan hewan-hewan. Kita makan dari mereka dan kita juga mengendari mereka. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran Suci dan menyebutkan bahwa kita memperoleh manfaat dari mereka. Kemudian ada banyak hewan yang telah diciptakan untuk tujuan penyembuhan dan pengobatan. Misalnya ada ular. Ular melepaskan kulitnya setiap kali. Dikatakan bahwa ketika ular melepaskan kulitnya bermanfaat untuk penglihatan seseorang. Ada banyak obat-obatan hemopati yang juga dibuat dari racun-racun tertentu dari ular yang melaluinya penyakit-penyakit manusia diobati. Demikian pula ada banyak hal lainnya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa setiap makhluk yang telah dia ciptakan adalah untuk kebaikan Anda. Ini termasuk hewan-hewan, pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu. Apapun yang telah diciptakan di dunia, Allah Ta'ala telah menciptakannya untuk kebaikan kalian. Oleh karena itu, kalian harus bahagia bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu yang kalian butuhkan dan telah menciptakan segala sesuatu yang lain untuk melayani kalian. Ambillah manfaat darinya. Huzur, bagaimana kita dapat menjadi dekat dengan Allah Ta'ala dan bagaimana kita dapat dicintai oleh khalifah? Taatilah perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala menyatakan bahwa jika kalian menaatinya, kalian akan mendekat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku menciptakan kalian, jadilah hamba-hambaku yang bersyukur. Metode untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala adalah dengan beribadah kepadanya dan mengungkapkan rasa syukur kepadanya. Allah Ta'ala telah menganugerahkan begitu banyak karunia kepada kita. Untuk ini Allah Ta'ala berfirman bahwa seseorang harus datang kepadanya setidaknya 5 kali sehari dan berdoa di hadapannya. Seseorang harus mengungkapkan rasa syukur di hadapannya bahwa Allah Ta'ala menjadikan kalian seorang manusia dan bukan seekor keledai atau seekor kucing. Dia bertanya mengapa Tuhan menciptakan hewan-hewan? Jadi bersyukurlah bahwa dia menciptakan kita sebagai yang paling mulia dari semua makhluk. Allah menjadikan kita yang terbaik dari semua ciptaan. Oleh karena itu, seseorang harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika kita menjadi bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengamalkan perintah-perintahnya yang telah dia gariskan di hadapan kita, seperti beribadah kepadanya, merawat orang lain, merawat orang miskin, dan menampilkan akhlak yang baik, maka kita dapat menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menganugerahkan rahmatnya, dan ketika sifat-sifat ini berkembang dalam diri Anda, sebagai seorang Ahmadi yang baik, inilah tujuan dari kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau datang untuk membawa perubahan revolusioner.
Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa Nabi Suci SAW membawa transformasi revolusioner di antara para sahabatnya. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang tidak beradab, yang tidak mengetahui apa-apa tentang akhlak atau hal lain apapun. Namun Rasulullah mengubah mereka menjadi manusia. Kemudian beliau menanamkan dalam diri mereka sifat-sifat moral dan kemudian beliau menjadikan mereka manusia-manusia yang berpendidikan baik sehingga mereka dapat menyebarkan pendidikan lebih lanjut kepada orang lain. Demikian pula Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa karena umat Islam sekarang telah melupakan semua hal ini dan Allah Ta'ala akan mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam di zaman ini sesuai dengan janjinya. Dia oleh karena itu mengutus beliau dan beliau telah mendirikan jemaat ini. Sekarang jika kita menjadi muslim yang baik, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran Suci, mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan mengamalkan sabda Rasulullah SAW dan berusaha untuk memajukan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam, yaitu untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Setelah itu dengan dibentuknya lembaga khilafat juga melaksanakan tugas-tugas yang sama yang telah digariskan Allah Ta'ala dan Rasulnya dan juga yang disebutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dengan demikian ketika seseorang mematuhi semua hal ini, maka khalifah akan senang dengan kalian. Inilah yang disebut menjadi penyejuk mata. Apa makna menjadi penyejuk mata? Artinya membuat seseorang senang dan bahagia. Jadi khalifah akan bahagia ketika kalian menjadi muslim Ahmadi yang baik. Huzur, ketika seorang memiliki waktu luang atau sebelum tidur, seseorang mulai terlalu memikirkan masa depan mereka dan atau masalah-masalah lain. Terus-menerus khawatir atau terlalu banyak berpikir, dengan cara ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Seseorang kemudian merasa stres dan cemas. Itulah sebabnya Rasulullah telah menyatakan bahwa ketika seseorang akan tidur, harus membaca doa-doa. Sebelum tidur, seseorang harus membaca ayatul kursi 2 atau 3 kali dan meniupkannya pada diri Anda. Kemudian bacalah 3 surat terakhir Al-Quran, renungkanlah 3 mengandung sifat-sifat Allah dan bagaimana melindungi diri sendiri dari kejahatan dan bagaimana tetap aman dari keburukan. Itu menyebutkan bagaimana tetap terlindungi dari kemalangan, itu menyebutkan kekuatan ilahi Allah Ta'ala. Ketika seorang memikirkan semua hal ini sebelum tidur, maka kegelisahan seorang akan dihilangkan. Oleh karena itu, harus berdoa terlebih dahulu. Inilah alasan mengapa Allah Ta'ala telah menempatkan salat Isya di malam hari sehingga seseorang dapat berdoa kepada Allah Ta'ala untuk meringankan semua kegelisahan seseorang dan kekhawatiran duniawi dan menciptakan kemudahan. Kemudian seorang dapat tidur dengan mudah. Tidurlah lebih awal dan bangunlah untuk tahajud. Semua kekhawatiran kalian akan dipermudah. Allah Ta'ala menyatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Mereka yang mengingat Allah, Dia memberikan ketenangan kepada hati mereka. Selalu ingatlah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jazakallah Huzur. Huzur, karena memiliki rasa cinta kepada Huzur sehingga kami memiliki keinginan untuk menjadi seperti Huzur dalam beberapa aspek, apakah dalam gaya berpakaian atau cara berbicara. Namun ada orang yang mengolok dengan mengatakan bahwa seolah-olah kita berusaha untuk menjadi khalifah. Niat Anda baik kan? Kalau begitu tetaplah teguh. Ada seseorang yang bertanya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, "Huzur, ada orang yang tidak memanjangkan janggutnya atau ada yang berpenampilan seperti ini dan itu." Beliau alaihissalam bersabda, "Seseorang akan meniru saya sebesar kecintaannya kepada saya. Di dalamnya tidak ada keburukan." Hadrat Mirza Abdul Haq, beliau sesepuh kita, sekarang sudah wafat, pernah menjadi Amir Sargoda dan juga Amir Distrik, lahir pada tahun 1900 dan baiat kepada Hadrat Muslim Maud pada tahun 2021. Beliau berkata, katanya ketika saya baiat nanti, saya ingin berpenampilan seperti Hadrat Muslim Maud. Beliau berkata, sejak saat itu saya selalu mengenakan sorban dan jas serta salwar kemis, serupa dengan yang dikenakan oleh Hadrat Muslim Maud. Saya lakukan hingga hari ini. Beliau seorang pengacara yang baik. Ketika ke pengadilan, beliau tidak pernah mengenakan pakaian khas untuk pengacara, mungkin mengenakan jas hitam serupa dengan apa yang dikenakan pengacara, tetapi beliau tetap mempertahankan pakaiannya seperti Hadrat Muslim Maud. Tidak salah jika meniru, namun harus didasari dengan niat bahwa saya meniru sosok ini supaya saya menjadi orang yang mengikuti apa yang dinasihatkan kepada saya. Dengan hanya meniru-niru saja atau meniru gaya bicara seseorang, namun tidak mengamalkan apa yang diperintahkan kepadanya. Misalnya khalifah memerintahkan untuk salat 5 waktu tepat pada waktunya, namun malah menjawab, ya lihat saja nanti. Namun ketika berpidato, mulai meniru-niru gayanya. Itu keliru. Jika ingin meniru, maka berusahalah untuk meraih apa yang menjadi tujuan didirikannya khilafat dan kepada hal-hal yang disuruhkan oleh khalifah kepada kita. Oke? Boleh-boleh saja. Jazakallah Huzur. Huzur, dalam dunia yang serba cepat saat ini dan karena kesibukan duniawi, seseorang melaksanakan salat mereka dengan cepat. Mengingat hal ini, bagaimana seseorang dapat menebus kekurangan dalam kerohanian?
Anda meluangkan waktu yang banyak untuk makan, lalu mengapa salat tergesa-gesa? Ketika Anda menyadari fakta bahwa Anda keliru, maka jangan lakukan. Lakukan salat dengan penuh fokus. Kamu salat juga di sini kan? Iya, Huzur. Kami juga bekerja kan? Tidak menganggur? Anda ke masjid kan? Sekurang-kurangnya luangkan waktu seperti salat yang kamu lakukan di sini. Jangan lakukan salat secara tergesa-gesa. Rasulullah bersabda, lakukanlah salat dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Suatu kali Rasulullah duduk di masjid dalam suatu majelis. Orang-orang tengah meraih manfaat dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan pada saat itu. Ada orang yang datang, terlambat dan belum salat. Orang itu mulai salat. Setelah salat lalu duduk di dalam majelis tersebut untuk mengambil manfaat dari sabda-sabda Rasulullah. Namun Rasulullah bersabda kepada orang itu, kamu ulangi lagi salatnya. Ia salat lagi dan itu hingga 3-4 kali. Ia mengatakan, Huzur, saya tidak tahu yang lebih baik dari ini. Rasulullah bersabda, lakukanlah salat dengan penuh kesungguhan, perhatian, bacalah salawat, puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Salat yang tergesa-gesa hanya lakukan gerakan belaka, itu bukan salat. Untuk itu Hadrat Masih Maud Islam menulis, ada orang yang telah tergesa-gesa seperti ayam yang sedang mematuk biji-bijian ketika makan. Seperti halnya ayam yang sedang mematuk biji-bijian, seperti itu sujudnya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sujud yang seperti itu. Untuk itu ketika disadari bahwa kita tergesa-gesa, artinya kalian memberikan prioritas pada urusan duniawi daripada Allah Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala tidak memberikan keberkatan, lalu orang mengatakan, saya sudah banyak berdoa. Waktu yang sebenarnya untuk doa adalah ketika seorang diuji dan mereka harus menyeimbangkan tugas-tugas duniawi mereka di satu sisi dan tugas-tugas agama di sisi lain. Saat itulah seorang dapat benar-benar berdoa. Hadrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib sedang duduk dalam audiensi dengan ratu dan beliau menjadi sangat gelisah, bertentangan dengan protokol untuk bangkit dan meninggalkan audiensi kerajaan. Jadi beliau semakin gelisah di tempat duduknya. Ratu atau seseorang dari administrasi bertanya kepada beliau, apa masalahnya? Beliau menjawab, sudah tiba waktunya untuk salat. Mereka mengatakan, silahkan Anda salat. Beliau tidak memperdulikan hal duniawi. Sejak saat itu, protokol standar untuk kapanpun beliau mengunjungi istana kerajaan dan para pemimpin menjadi sedemikian rupa sehingga jika waktu bagi beliau untuk melakukan salat mendekat, maka mereka akan mengakomodasi hal itu. Orang-orang duniawi juga menghormati ini, oleh karena itu inilah mengapa kita memiliki contoh-contoh seperti itu di hadapan kita. Dan jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini juga. Tidak ada manfaatnya dengan cepat menjalani gerakan-gerakan dan kemudian mengakhiri salat tanpa bahkan menyadari apa yang dikatakan. Kalian pergi ke pengadilan Allah Ta'ala untuk memohon kepadanya. Jika kalian pergi mengunjungi seorang presiden atau seorang menteri, kalian tidak puas sampai kalian telah dengan hati-hati menyatakan segala sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Namun ketika datang kepada Allah Ta'ala, kalian melakukan salat dengan cepat dan kemudian mengharapkan Allah Ta'ala untuk berkenan dengan kalian. Oleh karena itu, kalian harus mengembangkan kesadaran ini dalam hati kalian. Jazakallah Huzur. Pertanyaan saya adalah, kita Ahmadi meyakini bahwa Nabi Isa AS telah wafat dan tidak diangkat kepada Allah Ta'ala secara fisik. Apakah itu artinya bahwa umat Islam yang meyakini bahwa beliau alaihissalam masih hidup dan ada di sisi Allah Ta'ala, apakah mereka akan dihisab di akhirat mengenai hal ini? Apakah orang-orang Kristen juga akan dihisab mengenai hal ini di akhirat nanti? Allah Ta'ala telah menulis dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa bukanlah anak Allah. Allah Ta'ala adalah Esa dan Maha Mandiri. Mereka yang melakukan syirik, melakukan dosa besar. Keyakinan-keyakinan seperti itu dapat menyebabkan bumi dan langit runtuh, seolah-olah, dan mendatangkan kehancuran. Allah Ta'ala telah membuat segalanya jelas. Kita tidak percaya bahwa seorang manusia dapat hidup selama itu, dan Hadrat Masih Maud Islam telah menetapkan bahwa Nabi Isa AS telah wafat melalui 30 ayat Al-Quran suci. Itulah mengapa kita memegang keyakinan ini. Hadrat Masih Maud telah menyatakan bahwa berdasarkan 30 ayat ini tidak ada pengecualian terhadap kematian. Nabi Isa adalah seorang manusia sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan dalam Al-Quran suci. Tidak ada manusia yang dikecualikan dari kematian. Kita seolah-olah mendukung orang Kristen jika kita percaya bahwa beliau alaihissalam duduk di langit dalam keadaan hidup. Dalam hal ini, Muslim telah memperkuat orang-orang Kristen dengan memegang keyakinan ini. Allah Ta'ala lebih mengetahui bagaimana dia akan meminta mereka bertanggung jawab untuk ini. Sekarang, setelah kelelahan, orang-orang yang sama mengatakan bahwa Nabi Isa AS telah wafat dan tidak akan kembali. Ada beberapa di antara ulama muslim yang berpandangan seperti ini. Dengan demikian, bahkan di kalangan ulama, orang-orang mulai mengatakan bahwa dia tidak akan kembali dan memang telah wafat. Ini karena mereka tidak memiliki argumen untuk keyakinan mereka tentang Nabi Isa masih hidup. Meskipun mereka mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak akan kembali, mereka masih berpendapat bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bukan Al-Masih. Ini adalah akibat dari kekerasan kepala mereka. Rasulullah telah bersabda bahwa seseorang memang akan datang. Bahkan Allah Ta'ala Maha Kuasa telah menyatakan dalam Al-Quran Suci bahwa
Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Seseorang akan diutus kepada umat akhir zaman yang akan muncul dalam keserupaannya. Al-Quran Suci menyatakan fakta ini. Rasulullah telah menyatakan ini dan telah ditetapkan melalui hadis. Oleh karena itu, jika mereka menolak ini, maka mereka berusaha memasukkan Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala lebih mengetahui bagaimana Dia akan menangani mereka. Kita tidak memiliki pengetahuan itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan meminta mereka bertanggung jawab. Pertanyaan saya adalah, orang-orang dari agama lain mengklaim bahwa mereka telah melihat atau merasakan apa yang mereka yakini. Misalnya, orang Kristen bermimpi tentang Kristus. Ini menciptakan masalah ketika kita mencoba berbicara kepada mereka tentang Islam, karena mereka tidak akan memiliki alasan untuk mendengarkan agama lain jika mereka sudah merasakan hubungan dengan agama tersebut. Jadi, haruskah kita menerima klaim mereka? Jika kita mempercayai mereka, tidakkah itu akan bertentangan dengan keyakinan kita? Kita juga percaya bahwa Isa Al-Masih adalah seorang Nabi Allah. Beliau adalah Nabi Allah yang sejati. Nabi Musa juga adalah Nabi Allah. Ada 124.000 Nabi menurut keyakinan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suci bahwa Dia telah mengutus Nabi-Nabi di setiap bangsa dan negara. Iya kan? Jadi mereka adalah Nabi-Nabi sejati. Jika mereka percaya bahwa mereka telah melihat Isa, tetapi ada cukup banyak orang yang telah melihat Isa yang bertanya kepada mereka bahwa Islam juga adalah agama yang benar. Bahkan Nabi Isa sendiri mengklaim bahwa orang itu akan datang setelahnya, yang akan menjadi Nabi terakhir, dan bahwa ada cukup banyak Nabi di masa lalu yang telah menubuatkan bahwa seorang Nabi akan datang yang akan menjadi Nabi terakhir, dan Dia akan memiliki semua ajaran dari semua Nabi di masa lalu dan ajaran-ajaran yang baru juga. Jadi jika seseorang melihat Nabi Isa alaihissalam, itu adalah keyakinan mereka. Jadi jika Anda berpikir sepanjang waktu bahwa saya tenggelam di dalam sumur air, setelah beberapa waktu Anda akan melihat dalam mimpi bahwa Anda tenggelam di dalam air, jadi hal yang sama terjadi dengan orang-orang ini. Ini adalah efek psikologis. Tetapi apa yang dikatakan oleh fakta? Faktanya adalah bahwa bahkan di dalam Alkitab ada nubuatan tentang Nabi terakhir. Jadi kita bisa memberitahu mereka, kita tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu salah. Beliau adalah seorang Nabi, kita percaya kepadanya, tetapi menurut nubuatan-nubuatannya kemudian Nabi lain akan datang dan Dia telah datang dan kita percaya pada itu. Jadi dengan cara ini Anda bisa memberitahu mereka, alih-alih menghadapi mereka, mengatakan bahwa tidak, Isa bukanlah Nabi sejati, atau Musa bukanlah Nabi yang benar, atau dia adalah seorang Nabi, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa dia datang untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Anda katakan bahwa kita bukan orang Israel, dan hanya Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Suci SAW mengatakan, aku telah datang untuk seluruh dunia, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam khutbah saya 2 hari yang lalu. Jadi inilah ajaran Islam. Jadi tanyakan kepada mereka bahwa kalian hanya perlu mempelajari kitab kalian sendiri, agama kalian sendiri, naskah-naskah kalian sendiri, dan ayat-ayat yang berbeda dalam Alkitab bahkan mengutip bahwa ada kebutuhan akan nabi lain, dan bukan hanya kebutuhannya, nabi itu akan muncul di hari-hari akhir. Dan ini adalah nubuatan dari semua nabi. Jadi, mengapa kita harus mengikuti orang yang mengklaim dirinya hanya sebagai nabi dari sekelompok orang atau bangsa tertentu? Ya kan? Mengapa kita tidak percaya pada orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi seluruh dunia? Jadi, Anda tahu, Anda harus membuat beberapa argumen sesuai dengan situasinya. Oke? Sekarang mengenai melihat Nabi Isa alaihissalam dalam mimpi yang mengatakan, aku adalah nabi yang benar. Oke? Mereka bisa melihat itu, tidak masalah, tetapi kebanyakan itu karena pengaruh psikologis. Huzur, apa yang harus kita tanggapi ketika kita menemui pendapat orang-orang yang bertentangan dengan pesan damai yang diajarkan oleh jemaat? Kita masih bisa memberitahu mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran Suci. Al-Quran mengatakan bahwa kalian harus damai. Bahkan dalam khutbah saya 2 hari yang lalu, saya menyebutkan ayat Al-Quran Suci ini, bahwa Allah Ta'ala memberikan izin kepada
kaum muslim untuk melawan balik karena hak-hak mereka ditolak dan kekejaman dilakukan terhadap mereka dan mereka dibunuhi. Oke? Inilah sebabnya mengapa sekarang kalian diizinkan untuk membalas. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Oke? Tetapi selain itu, ajaran Al-Quran adalah damai. Kita harus menyebarkan pesan cinta dan perdamaian dan harmoni. Jadi inilah ajaran yang benar. Saya telah berbicara tentang masalah ini cukup banyak kali, dan jika kalian membaca kompilasi pidato-pidato saya dalam sebuah buku Pathway to Peace, kamu bisa membaca dan kemudian kamu akan mendapatkan argumen-argumen dari sana dan ayat-ayatnya. Oke? Jazakallah Huzur. Pertanyaan saya adalah bahwa banyak orang Kristen dan orang-orang dari agama lain menceritakan tentang mukjizat seperti Paus Yohanes Paulus II yang mendapat percobaan pembunuhan dan diselamatkan oleh kalung yang dipakainya yang melindunginya dari dua peluru. Dan saya ingin bertanya, apakah mungkin mukjizat-mukjizat ini otentik atau hanya kebetulan saja? Mukjizat dapat terjadi, tidak ada masalah, bahkan dengan orang ateis, mukjizat mungkin terjadi. Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Dia ada. Jadi ketika mereka melihat mukjizat apapun, setelah berdoa kepada Allah Ta'ala, atau setelah memohon pertolongan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kepada mereka untuk membuat mereka memahami dan memiliki keyakinan yang teguh dalam hal ini bahwa Allah memang ada. Oke? Jadi, jika Anda memiliki mukjizat apapun, Anda juga bisa menceritakannya kepada mereka. Mukjizat dapat terjadi dan setiap orang dapat mengalaminya. Ini tidak berarti bahwa karena mereka melihat mukjizat, maka Islam bukanlah agama yang benar, atau Kristen atau Yudaisme adalah agama palsu. Tidak. Setiap agama adalah dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala terkadang menunjukkan tanda kepada orang-orang dengan membuat mereka memahami keberadaannya. Di negaramu, bahkan di Ghana, di bagian utara, kaum pagan tinggal di sana. Ya kan? Ada cukup banyak orang yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka tetap melihat mukjizat. Jadi Allah Ta'ala membiarkan mereka hanya untuk membuat mereka memahami bahwa aku memang ada. Terkadang mukjizat itu nyata. Terkadang hanya efek psikologis dari otak seperti yang telah saya sebutkan. Bahwa terkadang Anda memikirkan sesuatu untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa waktu Anda merasa bahwa hal yang sama sedang terjadi. Terkadang orang takut air, dan terkadang mereka melihat dalam mimpi bahwa mereka tenggelam di kolam atau danau. Jadi, ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar tenggelam. Ini adalah efek psikologis. Dengan cara yang sama, ada beberapa kejadian lain yang terjadi, dan mereka merasa bahwa itu sedang terjadi, tetapi ini adalah pengaruh psikologis pada pikiran mereka. Saat mulakat berakhir, para hadirin memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Huzur. Itu adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai Nabi Suci SAW, teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur membacakan kutipan dari tulisan Hadrat Masih Maud salam yang menggambarkan banyaknya kualitas Rasulullah SAW yang tidak tandingannya. Saya akan mengakhiri kisah-kisah ini di sini dan sekarang akan menyajikan kutipan dari tulisan Hadrat Masih Maud salam. Beliau menulis, orang yang dalam keberadaan dan sifat-sifatnya dan tindakan-tindakannya dan melalui kemampuan rohani dan sucinya menunjukkan teladan kesempurnaan dalam ilmu dan amal dan dalam ketulusan dan keteguhan, orang yang paling sempurna sebagai seorang manusia, Nabi yang diberkati itu, penutup para nabi, pemimpin orang-orang yang soleh, kebanggaan para nabi, adalah Muhammad yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada Nabi yang tercinta itu rahmat dan berkah yang tidak Engkau turunkan kepada siapapun sejak awal dunia.
Dengan demikian, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk benar-benar berusaha menjadi muslim sejati dengan mengikuti teladan mulia Rasulullah SAW, dan semoga kita menyebarkan pesan ini ke seluruh dunia sehingga dunia pun masuk di bawah panji Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk melakukan ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka Hamidum Majid.